Roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Masih kuat berpuasa? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan apa sih puasa itu membuat apa kita? Nah, mari kita berjumpa lagi dengan Kak Midi. Mari cerita pada sore hari ini kita awali dengan tepuk puasa Ramadan. Siapa yang sudah hafal? Yuk kita ikuti Kak Midi. Ada yang di rumah semuanya? Siapkan tangannya. Tangannya masih bersih kan? Cuci tangan loh. Oke, kita bersama-sama akan tepuk puasa Ramadan. Yuk kita bersama-sama tepuk puasa Ramadan. Bulannya bulan suci. Lamanya 1 bulan. Diawali terbit fajar, diakhiri azan maghrib, malamnya sholat tarawih, dilanjutkan tadarus, yang dibuka pintu surga, yang ditutup pintu neraka, yang diborgol setan. Nah, setan diborgol semuanya, dan kita oleh Allah dijaga dari perbuatan dosa. Siapa itu yang dijaga perbuatan dosa oleh Allah? Yaitu orang-orang yang berpuasa. Nah, yang kedua tadi, Dek, Kak Midi mau cerita tentang bahwa puasa itu melatih kejujuran. Karena puasa itu ibadah yang tidak diketahui. Nah, bayangkan anak-anak yang di rumah, ayo jangan pegang makanan walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada kakak, tidak ada pembantu, tidak ada teman-teman yang lihat. Apakah berani makan? Tentunya ada adik gak berani karena Allah melihat dia, betul di. Nah, karena Allah itu melihat ibadah kita yang tersembunyi, dan Allah itu melihat apapun yang tersembunyi. Nah, ini ada cerita loh, Dek. Siapa nabi yang paling ganteng? Iya, Nabi Yusuf. Dia jadi raja itu karena apa? Karena dia itu yakin bahwa dia itu dilihat oleh Allah. Dia pernah diajak berbuat dosa oleh seorang permaisuri raja. Dia tidak mau karena dia dilihat oleh Allah. Wah, walaupun tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang mengetahui, hanya berdua dengan permaisuri raja di rumah, tapi dia yakin Allah tak tahu. Ada juga seorang pemuda yang badannya wangi. Badannya wangi loh, Dek. Keringatnya wangi, nggak pernah mandi aja wangi. Siapa yang belum mandi? Ini nggak mandi aja wangi. Lalu pemuda tadi ditanya, badanmu kok wangi terus, kenapa? Pemuda tadi menjawab, karena dia itu suatu hari dia diajak juga masuk ke dalam rumah berduaan, diajak berbuat maksiat, dipaksa oleh seorang ratu yang cantik. Dia tidak mau, tapi ratu tadi memaksa. Akhirnya dia, Tuan Ratu, ya aku mau ke kamar kecil. Lalu dia ke kamar kecil dan dia buang air besar, diambil dan dioleskan seluruh tubuhnya agar Tuan Ratu tadi tidak memaksa dia berbuat dosa. Langsung Tuan Ratu itu melihat pemuda tadi yang seluruh badannya penuh kotoran manusia. Tuan Ratu mengusir pemuda tadi pergi. Tapi pemuda tadi selamat dari berbuat dosa, dan dia pulang langsung mandi, dan dia kaget setelah mandi badannya wangi terus karena dia itu menghindari perbuatan dosa. Nah, itu, Dek. Jadi puasa itu akan melatih kita itu selalu diawasi oleh Allah. Nah, tidak berani membatalkan walaupun tidak ada yang melihat, karena Allah itu Maha melihat. Ada yang bisa lagunya Allah Maha melihat? Yuk bersama-sama kita lakukan sambil bertepuk bersama-sama. Bisa?
Dia ikuti tepuknya. Ada temennya yang di sampingnya, kakaknya, adiknya, yuk kita tepuk. Ya, ikuti Kak Midi tepuknya. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat selalu Allah mengawasimu. Ingat selalu Allah mengawasimu. Bisa nggak bertepuk dengan temennya yang ada di sampingnya? Bisa kakaknya, bisa adiknya, bisa umi atau abi, atau mungkin tetangganya. Tapi jangan tepuk dengan ayam loh. Nanti adik-adik kalau tepuk dengan ayam malah dipatok dong. Ya tepuk dengan temannya aja. Ada yang sendirian sama ayam. Oh sama kucing. Oh bisa sama kucing. Oke deh, kita lanjutkan cerita dari Kak Midi ya. Nah, cerita yang selanjutnya tadi tentang apa? Juga ada sangkut pautnya dengan melatih kejujuran. Nah ini deh, ada seorang ustadz punya banyak murid atau banyak santri. Ustadz tadi hafal Quran loh. Makanya Ustadz tadi membuka majelis menghafal Quran. Nah, banyak santri-santrinya yang ingin menghafalkan Al-Quran karena jaminannya orang yang hafal Quran itu adalah surga. Mau nggak? Mau menghafalkan Quran? Oke. Nah, datanglah ke Ustadz itu. Banyak sekali. Tapi Ustadz tadi hanya mengistimewakan satu santri, satu murid saja. Sehingga murid-murid yang lain pada bilangin atau pada menggunjing atau pada sama-sama berprasangka buruk dengan ustadznya itu. Murid-murid tadi berkumpul. Teman-teman, ya, Pak Ustadz kita tidak adil ya. Iya, tidak adil. Tidak adil Ustadz itu. Masa yang diistimewakan cuma satu anak saja, kita tidak. Kita tidak diperhatikan dan tidak diistimewakan seperti itu. Teman kita yang itu loh, yang pinter itu loh. Tiap hari murid-murid yang lain itu pada menggunjing ustadznya. Menggunjing boleh nggak? Nggak boleh. Menggunjing itu dosa loh. Jangan ditiru itu murid. Ya, karena menggunjing itu sama dengan memakan daging saudaranya, apalagi ini berpuasa. Nah, rugi, nanti puasa kita akan batal. Nah, lalu Pak Ustadz tadi mendengar gunjingan para murid-muridnya, lalu dipanggil. Hai murid-murid itu semuanya. Pak Ustadz tadi ternyata sudah tua, tahu nggak bagaimana caranya orang tua? Murid-muridku semuanya, ini kenapa kalian menggunjingin saya? Kenapa kalian itu menggunjing dosa? Pak Ustadz tidak adil. Pak Ustadz tidak adil. Pak Ustadz tidak adil. Masa yang disayang cuma satu saja? Kalian mau tahu kok kenapa aku menyayangi dan mengistimewakan satu murid itu? Ya, aku mau tahu. Baiklah, sekarang ambil pisau di dapur itu banyak sekali dan ambillah itu ayam-ayam itu, kamu sembelih dengan syarat tidak ada yang mengetahui. Baiklah, nanti kalian akan tahu kenapa aku menyayangi murid itu. Semuanya teman-teman dan adik-adik, murid-murid tadi mengambil pisau dan mengambil ayam-ayam yang sudah disediakan oleh Pak Ustadz di kandang ayam. Lalu murid-murid tadi menyembelih ayam tadi dengan syarat tidak ada yang mengetahui. Nah, ada yang menyembelih di gua, ada yang menyembelih naik gunung, ada yang menyembelih naik pohon kelapa, ada yang menyembelih di kamar mandi, ada yang menyembelih di sungai, ada yang menyembelih di kamarnya sendiri. Semuanya berhasil menyembelih. Hanya satu murid yang tidak berhasil menyembelih, yaitu murid yang diistimewakan oleh Pak Ustadz tadi. Nah, teman-temannya pada mengejek, rasa belek, gak bisa, gak berhasil, gak berhasil, pasti nanti dimarahin Ustadz, gak berhasil, pasti dimarahin Ustadz,
Tenang, Pak Ustadz bilang. Kamu sudah disembelih? Sudah Pak Ustadz, aku sembelih di bawah kamar saya, di bawah tempat tidur saya. Kamu? Saya sembelih di gua Pak Ustadz. Kamu? Saya sembelih di pohon kelapa. Masya Allah. Kamu? Saya sembelih di kamar mandi. Loh, kenapa kamu tidak bisa menyembelih? Murid yang diistimewakan tadi lalu merunduk dan bilang, Pak Ustadz tadi bilang kalau suruh menyembelih tidak ada yang tahu. Pak Ustadz, saya sudah bersembunyi dimanapun selalu ada yang mengetahui. siapa? Allah Pak Ustadz. Loh, kalian tahu gak kenapa aku mengistimewakan murid itu? Dia itu murid yang jujur, murid yang selalu dekat dengan Allah, dan dia tidak berani berbuat dosa karena merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Nah, adik-adik kalau ingin selamat, ingin menjadi sukses seperti Nabi Yusuf, itu takutlah kepada Allah, ya. Seperti pemuda tadi yang badannya wangi terus, takutlah kepada Allah. Juga seperti murid tadi yang disayang oleh Pak Ustadz sehingga dia hafalannya paling hebat, paling bagus, cepat wisuda, karena dia itu juga takut kepada Allah. Nah, cukup sekian cerita dari Kak Midi. Kita akan ulangi tepuk puasa Ramadan bersama-sama. Yuk kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk puasa Ramadan. Bulannya bulan suci, lamanya 1 bulan, diawali terbit fajar, diakhiri azan maghrib, malamnya sholat tarawih, dilanjutkan tadarus, yang dibuka pintu surga, yang ditutup pintu neraka, yang diborgol setan. Oke deh. Cukup sekian dari kami, dimohon maaf dan apabila banyak salahnya. Mari kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.